Ferdian, untuk mendukung pembiayaan sektor-sektor hijau, apakah dalam waktu dekat mungkin Pegadaian ada rencana untuk melakukan penggalangan dana eksternal berupa sustainable social loan misalnya? Ya, kebetulan salah satu roadmap ESG kami akan melakukan sustainable social loan kurang lebih di tahun ini di 2 triliun ya. Dan 2 triliun di social loan, sustainable social loan, dan 2 triliun lagi di suku loan ya, yang background di sosial. Harapannya ini bisa mensupport ya program ESG secara keseluruhan. Kemudian juga yang kami juga disampaikan, kami juga lagi berupaya untuk menyiapkan konsep di green loan, karena memang kalau di kami di industri pegadaian terutama itu secara struktur memang nasabah kami ataupun portfolio kami banyak di portfolio di sosial konsepnya, karena nasabah kami majority adalah di bawah 10 juta dengan average customer rata-rata di 7 sampai dengan 6 juta. Jadi dan Pegadaian kurang lebih punya customer di 24 juta customer yang cukup besar. Harapannya tadi kami bisa mensupport mereka terutama dalam rangka jika mereka terdampak ya impact dan perubahan iklim. Secara besarannya tadi Pegadaian mensupport juga untuk portfolio sosial loan, sosial bond, kemudian sosial bond yang harapannya ini jadi bagian penting roadmap ESG dari Pegadaian ke depan. Dan ini akan kita lakukan di tahun 2024. Di 2024, kita tunggu bersama seperti apa Pak Ferdian. Saya akan beralih ke Ibu Novita. Ibu Novita, bagaimana komitmen dan strategi BNI untuk mungkin terus meningkatkan portofolio di sektor energi hijau? Ya, untuk tadi sebagaimana saya juga sudah menyampaikan bahwa saat ini BNI ini memiliki sustainability link loan. Jadi sustainability link loan ini adalah pinjaman yang memang memfokuskan pada hijau ya, untuk pinjaman yang untuk tujuan sustainable. Nah, ini memang saat ini kita sudah berhasil salurkan ke beberapa industri. Sebagai contohnya industri untuk makanan unggas dan juga pertanian. Kita juga sudah salurkan di industri semen dan juga industri besi. Nah, tujuannya apa? Tujuannya adalah dengan kita memiliki produk ini, kita menyalurkan pinjaman kepada nasabah-nasabah kita dengan target khusus yang sudah kita set up. Jadi targetnya memang secara spesifik kita tetapkan target kepada para debitur ini, yaitu untuk meminimalkan dampak pencemaran air, kemudian mencapai emisi CO2 spesifik, ini sudah ada ukurannya juga, dan bagaimana untuk nasabah-nasabah tersebut kita targetkan agar rating ESG-nya naik. Jadi komitmen BNI untuk terus tumbuh di sustainability link loan, dan ini BNI sebagai salah satu pelopor untuk produk ini, tentunya kita akan semakin aktif. Dalam corporate plan BNI secara long term, jadi dalam corporate plan 5 tahunan, salah satu enabler yang kami set up itu khususnya untuk yang ESG related, ini adalah kita akan tumbuh agresif di sustainability link loan ini. Nah, ini strategi yang utama dan akan kita jaga kesinambungannya, tidak hanya tahun ini, tapi terus berkelanjutan sampai long term, 5 tahun atau 10 tahun yang akan datang. Kemudian kalau dari sisi liabilitiesnya atau untuk kita menerbitkan bond, tadi yang saya sampaikan bahwa saat ini BNI memiliki portfolio green bond, ini juga dapat kami sampaikan bahwa atas penghimpunan dana green bond tersebut yang kita jual di market, kita sudah berhasil menyalurkan kembali ke beberapa sektor atau kategori. Contohnya adalah energi terbarukan. Kemudian kita juga salurkan kepada transportasi ramah lingkungan. Ini kita mensupport light rail transit atau LRT Jabodetabek. Ini kita menggunakan sumber dana dari green bond kita. Kemudian kita juga menyalurkan ke beberapa infrastruktur gedung-gedung yang berwawasan lingkungan. Jadi dari hasil penjualan green bond tersebut kita sudah salurkan ke gedung-gedung yang memiliki sertifikat Green Mark atau platinum sertifikasi. Tentunya ini adalah gedung yang berwawasan lingkungan dan ini kita aktif di situ. Kemudian kita juga berhasil menyalurkan juga salah satunya itu di pengolahan sampah untuk menjadi energi ataupun manajemen limbah.
ini kita harapkan kita targetkan ada 1 juta atau kurang lebih 1,6 juta ton per tahun untuk total limbah yang didaur ulang. Jadi komitmen BNI untuk mensupport ESG ini kita juga wujudkan dalam penyaluran kreditnya. Kita juga aktif dalam menerbitkan surat berharga yang berwawasan lingkungan atau green bond itu. Nah, secara organisasi atau secara internal dari BNI sendiri, tadi selain menetapkan RAC yang untuk kita masuk ke dalam energi sektor-sektor energi atau industri, kita pun juga untuk menunjukkan keseriusan kita untuk fokus pada sektor energi terbarukan. Kami pun secara struktur organisasi kami juga sudah punya 1 unit khusus yang memang fokus pada pembiayaan sektor untuk energi terbarukan. Ini kita mulai dari tahun lalu dan ini terus kita jaga keberlangsungannya. Tentunya hal ini juga memerlukan penguatan dari sisi sumber daya manusia. Jadi BNI juga berkomitmen untuk melatih sumber daya manusia BNI agar lebih memahami dan juga memiliki sertifikasi ESG. Tujuannya ya agar semua portfolio, semua source of fund itu bisa dikorelasikan dengan sektor-sektor yang ramah lingkungan. Baik, kita akan beralih lagi ke Pak Ferdian. Pak Ferdian, apakah ada target jangka panjang mungkin untuk peningkatan portfolio hijau di Pegadaian, dan juga tadi Anda sempat mention soal sustainable social loan. Mungkin boleh disampaikan berapa nilainya? Itu tadi ya, yang existing 2024 yang kita persiapkan dari bagian dari awal roadmap-nya ESG itu adalah terkait dengan social bond dan social suku bond yang tahun ini kita rencanakan kurang lebih ya masing-masing di 2 triliun. Kemudian juga yang sudah berjalan dari tahun lalu kami sudah ada berjalan social loan, ini yang kami perkuat terus, dan beberapa mekanisme sosial ini kami mendapatkan rating yang cukup baik sehingga mendapatkan pendanaan yang baik. Secara overall, untuk ESG secara overall kami perkuat sustainability-nya, termasuk di gedung kami yang baru kami sudah menggunakan green building. Ini adalah bagian dari support untuk ESG journey-nya Pegadaian. Baik, sekali lagi terima kasih Pak Ferdian Timur Satyagraha, Direktur Keuangan dan Perencanaan Strategis Pegadaian, atas diskusi dan informasi yang Anda sampaikan hari ini. Sukses dan sehat selalu untuk Anda. Terima kasih. Baik, untuk Ibu Novita, Ibu Farida, dan juga Pak Dwi, kita masih lanjutkan kembali dialognya. Kali ini saya akan langsung ke Pak Dwi. Pak Dwi, tadi sudah disampaikan seperti apa rencana dari BNI dan juga PTBA, bahkan dari Pegadaian juga, untuk bisa mendukung lagi kontribusi terhadap transisi ke energi hijau. Bagaimana dengan PLN? Sebesar apa komitmennya untuk bisa mendukung transisi ini? Ya, pertama mungkin orang menyoroti penggunaan PLTU batubara ya di PLN Group atau PLN Nusantara Power pada khususnya. Nah, ini komitmen kami untuk mendukung perbaikan lingkungan ya istilahnya, yaitu dengan mengurangi emisi dari CO2 maupun dari emisi lain dari karbon yang dihasilkan oleh PLTU batubara, yaitu dengan cara melakukan co-firing. Co-firing itu adalah dengan membakar atau mencampur batu bara dengan bahan bakar lain yang berasal dari biomas, terutama tujuannya adalah untuk mengurangi emisi dari karbon, sementara kita bisa menghasilkan listrik yang dalam jumlah yang sama. Selanjutnya juga kami melakukan rencana investasi jangka panjang, ini sudah dalam proses, yaitu untuk membangun pembangkit-pembangkit baru yang basisnya renewables, terdiri dari PLTS atau surya, kemudian dari PLTB atau bayu angin, kemudian juga kami membangun yang hybrid antara diesel dengan PLTS sebenarnya, terus kemudian juga beberapa proyek PLTA. Dalam 8 tahun ke depan kami mempunyai target untuk nambah kapasitas dari power plant itu sebesar 6,3 gigawatt, dan itu akan memerlukan investasi yang cukup besar. Nah, dalam konteks ini maka keberadaan dari dukungan dari perbankan, misalnya tadi dari Bu Novita dari BNI, itu juga akan diperlukan ya, karena dalam melaksanakan proyek-proyek ini kami akan menggunakan skema project financing, di mana dalam skema project financing ini terutama sebagian besar pendanaannya akan menggunakan pendanaan dari institusi keuangan atau perbankan, dan juga sebagainya dari investasi yang kami lakukan sendiri bersama para partners. Itu secara
secara program ke depan untuk kemudian bisa mendukung program semua orang, sebenarnya bukannya pemerintah PLN, tapi juga semua orang untuk mengurangi penggunaan bahan bakar yang dianggap kurang ramah lingkungan. Baik, kita akan beralih lagi ke BNI, ke Ibu Novita. Iya, Ibu Novita, kita tahu dalam bentuk transisi ini pemerintah sudah memberikan dukungan yang cukup banyak, juga insentif bagi perbankan untuk bisa menyalurkan ke sektor-sektor hijau begitu. Apakah menurut Ibu sejauh ini sudah cukup efektif atau ada insentif yang mungkin harus ditambah lagi untuk membuat bank bisa lebih gencar lagi menyalurkan pembiayaan? Ya. Kami menyambut baik ya dengan semua kebijakan pemerintah, bahkan di kebijakan insentif GWM yang diterbitkan oleh BI dalam akhir-akhir ini, itu terlihat bahwa support pemerintah terhadap energi terbarukan ini sangat tinggi. Dan kita apabila bank berhasil menyalurkan ke kredit-kredit yang berwawasan lingkungan atau yang pembiayaan hijau, ini kita akan mendapatkan insentif yang cukup signifikan di GWM kita. Nah, tentunya ini sangat-sangat membantu bagi perbankan untuk memperbaiki atau menambah likuiditasnya, dan ini bisa menghasilkan pengelolaan keuangan yang efisien. Jadi kami sangat menyambut baik upaya dari pemerintah dan juga regulator dalam menetapkan aturan-aturan yang berupa insentif yang membantu kinerja perbankan. Selain itu, kami juga melihat bahwa subsidi pemerintah ini memang juga sangat diperlukan juga untuk misalnya untuk subsidi energi kepada subsidi yang lebih produktif gitu ya, yang mendukung hijau, misalnya seperti subsidi pupuk, kemudian subsidi alat pertanian, kemudian untuk capacity building untuk di sektor pertanian untuk mendukung hilirisasi. Rasanya itu juga saat ini sudah berlangsung dan kita harapkan ke depan juga lebih baik lagi. Kita juga melihat bahwa dampak perubahan iklim ini tentunya akan membutuhkan effort lebih gitu ya, ketika kita untuk di pemerintahan misalnya untuk menghasilkan bibit-bibit yang bisa secara sustain gitu tumbuh untuk mengurangi dampak El Nino ataupun La Nina. Jadi ini juga kita harapkan ke depan pemerintah juga bisa lebih fokus untuk pengembangan bibit unggul yang bisa tahan di cuaca ekstrim. Harapannya apabila petani-petani kita bisa menggunakan bibit-bibit tersebut, kemudian bank membiayai sektor-sektor pertanian, tentunya dampak perubahan iklim yang ekstrim gitu ya, itu bisa tidak mengganggu pertanian itu sendiri. Jadi secara overall support dari pemerintah sudah sangat bagus dan kami harapkan ke depan juga bisa berlangsung diteruskan. Demikian Mbak, terima kasih. Baik, sekali lagi terima kasih Ibu Novita Widya Anggraini, Direktur Finance BNI, atas diskusi pada hari ini. Sukses dan sehat selalu untuk Anda. Terima kasih, selamat siang. Berikutnya Pak Dwi dan Ibu Farida, kita lanjutkan kembali dialognya. Saya akan langsung saja ke Ibu Farida. Ya Ibu Farida, di awal tahun ini banyak yang mengatakan industri batubara mungkin akan oversupply, apalagi juga terkait dengan perubahan iklim. Apakah Ibu melihat ini menjadi salah satu tantangan pengelolaan keuangan di tahun 2024 ini? Ya, baik. Memang tidak seperti tahun-tahun 2022 dan 2023 ya, di mana utamanya tahun 2022 harga batu bara itu mencapai puncaknya ya. Dan hal ini juga kita lihat bahwa harga indeksnya sempat mencapai 400 US dollar. Sehingga kalau kami lihat memang secara siklikal memang batu bara itu pasti akan mengalami penurunan. Tetapi nanti pada saatnya juga dia akan mengalami kenaikan kembali. Nah, terkait dengan perubahan iklim ini kami berusaha untuk mengantisipasi apabila nanti terjadi perubahan iklim, di mana misalnya curah hujannya cukup tinggi dan tentu saja itu akan menambah kos biaya. Tapi di sisi lain kita harus antisipasi apabila nanti harga batu baranya di saat lain juga turun dan bersamaan. Inilah yang harus kita antisipasi supaya kita bisa membuat hal-hal seperti misalnya cost efisiensi, agar utamanya bottom line kita dari sisi perusahaan supaya tetap bisa terjaga juga.
Tetapi kami tidak bisa pungkiri bahwa memang faktor eksternal sangat menentukan untuk hal ini. Oleh karena itu beberapa kebijakan pemerintah yang sudah dan akan dilakukan, ini kami berharap juga bisa mendukung seluruh industri, terutama juga di kami, tapi kami siap untuk bisa mendukung. Misalnya adalah pengelolaan misalnya carbon tax, kami juga sudah persiapkan beberapa anak perusahaan kami yang terkait dengan tersebut. Lalu kemudian juga kami sedang melihat untuk menjajaki apakah kemungkinannya kita bisa masuk ke dalam area carbon trading. Jadi kami sangat mensupport kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah. Terima kasih.